Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yesi Dianvita. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi model analisis wacana Roger Fowler. Langsung saja kita masuk ke materi konsep dasar analisis wacana Roger Fowler. Analisis wacana kritikal linguistik dalam konteks bahasa sebagai praktik sosial untuk pemantapan dan penyebaran ideologi kelompok. Perlu digarisbawahi, konteks bahasa sebagai praktik sosial artinya melalui interaksi atau percakapan sehari-hari dapat membentuk, mempertahankan, dan mengubah hubungan sosial dan kekuasaan di dalam masyarakat. Selanjutnya, paradigma analisis wacana Roger Fowler. Roger Fowler dengan paradigma cultural studies mendefinisikan berita bukan seperti refleksi realitas, tetapi sebuah produk dan terbentuk oleh kekuatan politik, ekonomi, dan budaya. Roger Fowler juga berfokus pada alat linguistik untuk studi kritis seperti analisis transivitas dan sintaksis, struktur leksikal, modalitas, dan speech edge. Mungkin ada yang kebingungan terkait transivitas dan sintaksis. Nah, saya jelaskan analisis transivitas dan sintaksis itu kalimat untuk melihat bagaimana tindakan dan peran subjek dan objek diwakili. Selanjutnya, struktural leksikal artinya mengkaji pilihan kata yang digunakan dalam berita dan bagaimana pemilihan tersebut membentuk makna. Selanjutnya, modalitas adalah cara menganalisis penggunaan kata-kata dengan menunjukkan kepastian, kemungkinan, atau keharusan. Dan yang terakhir, speech edge. Mempelajari tindakan yang dilakukan melalui bahasa seperti menyatakan, memerintah, atau bertanya. Elemen-elemen sistem analisis wacana Roger Fowler dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kosakata, yang kedua tata bahasa, yang ketiga transformasi, yang keempat representasi. Nah, kita ulas satu persatu dari elemen-elemen analisis wacana ini. Yang pertama ada kosakata. Nah, di dalam kosakata terdapat klasifikasi. Klasifikasi ini digunakan untuk menyederhanakan realitas yang sangat kompleks dan menyediakan arena untuk mengontrol informasi dan pengalaman. Sistem klasifikasi ini berbeda-beda antara satu kelompok dan kelompok yang lainnya, sebab masing-masing kelompok memiliki pengalaman, budaya, sosial, dan politik yang berbeda-beda juga. Nah, makna pentingnya klasifikasi dapat kita lihat dari peristiwa yang sama, dapat dibahasakan dengan bahasa yang berbeda. Nah, saya memberikan contoh misalnya pencurian dapat kita katakan sebagai pencurian, perampokan, pencopetan, penyelewengan dana, dan korupsi. Nah, kata-kata ini berbeda, tidak dipandang secara teknis tetapi praktik ideologi tertentu. Nah, bahasa yang berbeda akan menghasilkan realitas yang berbeda pula. Nah, intinya bahasa menyediakan alat bagaimana realitas itu harus dipahami oleh halayak. Nah, penggunaan kosakata itu dapat disesuaikan lagi dengan konteks kalimat yang akan kita sampaikan agar yang kita sampaikan itu tidak salah persepsi dengan yang didengar oleh orang lain. Selanjutnya kita ke yang bagian elemen kedua, yaitu tata bahasa. Dalam tata bahasa ini terdapat 3 model untuk analisis tata bahasa. Yang pertama itu model transitif, berhubungan dengan proses, yakni melihat bagian dianggap sebagai penyebab tindakan dan bagian lain sebagai akibat dari tindakan. Nah, model ini digunakan untuk menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh aktor melalui sebuah proses yang ditunjukkan oleh kata kerja atau verbal. Misalnya, polisi memukul mahasiswa. Nah, di situ itu ada
Tindakannya itu memukul oleh aktor. Aktornya siapa? Aktornya adalah polisi. Dan kata kerja verba. Lanjut saja. Model intransitif menghubungkan aktor dengan proses tetapi tanpa menggambarkan akibat atau objek yang dikenai. Nah, model intransitif ini lebih simpel ya dibandingkan model transitif. Misalnya nih, polisi berlari atau polisi menembak. Nah, model intransitif ini tidak menggambarkan akibat atau tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, model relasional menggambarkan hubungan dua entitas atau bagian. Hubungan tersebut dapat bersifat edukatif. Hubungan antar sesama kata benda, misalnya korban polisi tersebut adalah seorang ayah dari satu anak. Nah, hubungan itu dapat juga bersifat atributif. Artinya, hubungan kata benda dengan kata sifat itu menunjukkan suatu kualitas atau penilaian tertentu. Misalnya, kalimat polisi itu sangat garang. Fowler menyebut ketiga model tersebut sebagai model sintakmatik. Kita lanjut. Yang ketiga ada transformasi. Nah, aspek penting dan khas dari analisis Roger Fowler itu adalah transformasi. Mengapa? Karena di dalam analisis transformasi ini tata kalimat bukan suatu yang baku, tetapi dapat diubah susunannya, dipertukar, dihilangkan, ditambahkan, serta dikombinasikan dengan kalimat yang lain. Dan juga dapat disusun ulang. Nah, perubahan-perubahan itu tidak hanya mengubah struktur kalimat juga, tapi dapat mengubah makna bahasa yang digunakan secara keseluruhan. Nah, di dalam transformasi ini terdapat tipe-tipe dari transformasi. Yang pertama itu transformasi pasifasi, yakni perubahan susunan kalimat dari bentuk aktif menjadi pasif. Selanjutnya, transformasi nominalisasi, yaitu perubahan yang ketika kalimat atau bagian dari kalimat menggambarkan tindakan atau partisipan dibentuk ke dalam kata benda. Pada umumnya, kata kerja atau verba diubah menjadi kata benda. Nah, dalam transformasi ini terdapat efek dari transformasi. Nah, efeknya itu ada dapat membentuk kalimat pasif, seperti penghilangan pelaku. Kalimat pasif menekankan sasaran pelaku atau tindakan. Selanjutnya, efek bentuk kalimat nominalisasi, penghilangan pelaku. Nominalisasi dapat menghilangkan subjek pelaku karena dalam nominal bukan tindakan yang dituturkan tetapi sebuah peristiwa. Selanjutnya, yang terakhir, representasi. Nah, representasi adalah gambaran tentang sosok kelompok atau seseorang atau kegiatan atau juga peristiwa tertentu yang ditampilkan dalam wacana publik. Proses representasi selalu melalui medium bahasa dalam digunakan untuk melakukan representasi. Di sini fokus utamanya adalah bukan bias atau distorsi dari pemakaian bahasa, tetapi cara penyampaian bahasa tertentu yang membawa nilai ideologis tertentu. Nah, dalam kerangka analisis Roger Fowler, perhatian pertama kalinya adalah bahasa yang digunakan oleh media bukanlah suatu yang netral, tetapi mempunyai aspek atau nilai ideologis tertentu. Kemudian permasalahan penting, bagaimanakah realitas itu dibahasakan oleh media? Realitas itu dapat berarti cara peristiwa atau aktor yang terlibat dalam peristiwa itu dipresentasikan dalam pemberitaan melalui bahasa yang digunakan. Nah, Roger Fowler dan kawan-kawan juga ingin menggambarkan teks berita dalam rangkaian bagaimana dia ditampilkan dalam bahasa dan bagaimana bahasa yang dipakai itu membawa konsekuensi tertentu ketika diterima oleh halayak ramai.
Fowler juga memperhatikan konteks sejarah teks, bahwa bahasa dipahami sebagai perangkat sistem abstrak menuju ke interaksi antara bahasa dan konteks. Sekian penjelasan yang dapat saya paparkan pada video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.